Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin adalah cita-cita yang menggiurkan banyak orang. Pasti banyak orang Amerika yang ingin menjadi Presiden Amerika Serikat, atau seorang pemimpin partai politik di Indonesia bercita-cita menjadi seorang presiden republik ini. Adakah seorang bawahan yang tidak menginginkan posisi yang lebih baik, menjadi seorang atasan, atau kalau boleh menjadi direktur, lalu menjadi dirut, dan kemudian menjadi presiden direktur? Bahkan seorang warga desa terpencil pun selalu ingin menjadi bos kecil, dengan menjadi keplor, kepala desa, dan lurah. Di dunia kriminal ada juga para pemimpin besar seperti para bos mafia yang disebut Don dan Capo. Sementara di sekitar kita bertebaran yang disebut kepala preman, para centeng, yang juga tampil sebagai pemimpin di lingkungan masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, para pemimpin seperti ini sangat terkait dengan kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Dengan kata lain, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk membuat orang lain bertindak sesuai dengan kemauan saya. Sehingga kekuasaan itu memang bersifat kemampuan. Justru disinilah enaknya kekuasaan itu. Membuat orang lain tunduk dan membuat mereka taat, meskipun sering dengan mengomel, melaksanakan yang ku kehendaki. Dengan kekuasaan, apalagi jika sungguh besar, maka orang yang berkuasa, para pemimpin itu, sering mendapatkan kepuasan besar, walaupun hidup mereka tidak menjadi tenang dan tentram. Kekuasaan itu sering lebih berfungsi memuaskan kehendak dan mendongkrak harga diri seseorang daripada menenteramkan nurani dan hidup batin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada puluhan teori kepemimpinan yang sudah dibakukan
dan dijadikan bahan kuliah dan bahan seminar sepanjang waktu. Jauh sebelum teori-teori modern tentang kepemimpinan dirumuskan, Yesus, sang pemimpin agung gereja, telah sejak awal menggariskan hakikat kepemimpinan dalam konteks gerejanya. Dengan sangat tegas, Yesus menggariskan substansi kepemimpinan dalam gereja. Dia katakan, "Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaknya dia menjadi pelayanmu." Jadi yang terbesar itu, para pemimpin itu, adalah pelayan. Dan itu identik dengan hamba, abdi, dan bahkan pembantu. Saudara-saudari, tentu saja Yesus punya alasan kuat untuk menegaskan fungsi kepemimpinan spiritual ini. Yesus melihat bahwa para pemimpin religius bangsa Yahudi telah melakukan semacam malpraktek kepemimpinan. Mereka memang bertugas untuk menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2, dan karenanya mempunyai hak untuk mengajar ex cathedra secara resmi. Malpraktek kepemimpinan itu adalah bahwa ajaran mereka itu menjadi beban bagi orang-orang Yahudi, sementara mereka sendiri tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Dalam bahasa sehari-hari, para pemimpin religius Yahudi itu, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melakukan komersialisasi jabatan. Mereka bertugas supaya dilihat orang, dipuji, supaya disebut orang suci, supaya mendapat tempat terhormat, dan juga supaya mendapat angpau. Para pemimpin seperti inilah yang disebut oleh Yesus orang yang meninggikan diri, dan ganjarannya adalah direndahkan. Atau seperti dikatakan dalam kitab Maleaki, mereka akan dibuat hina dan rendah, dan berkat-berkat mereka akan berubah menjadi kutuk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, godaan untuk berkuasa tidak saja menjangkiti orang-orang dari dunia politik dan ekonomi, tetapi juga semua orang yang bernasib baik menjadi pemimpin. Kepemimpinan memang tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan, power. Karena kekuasaan dapat dikatakan ibarat bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Pada dasarnya, kekuasaan itu adalah baik, sejauh memang dimanfaatkan sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebagai sarana, maka kekuasaan sebenarnya adalah sebuah otoritas untuk melakukan sesuatu yang intrinsik di dalamnya, yakni otoritas untuk melayani. Kepemimpinan ada karena dibutuhkan untuk membawa sebuah keseluruhan mencapai kesempurnaannya, cita-citanya, jati dirinya. Dan karena itu seorang pemimpin apapun, baik pemimpin politik dan religius, akan mendapatkan legitimasi kekuasaannya bila tujuan bersama tercapai. Jika sebuah kekuasaan menjadi tujuan dan kemudian dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan personal, maka hilanglah legitimasi kekuasaan itu. Dan kekuasaan pun tidak lagi sekedar power atau otoritas, melainkan sebuah senjata yang mematikan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemimpin religius dan setiap kepemimpinan di tubuh gereja tidak dilihat dari aspek kuasa, tetapi lebih sebuah otoritas untuk melayani. Sebagai servus servorum, maka seorang paus adalah pelayan religius. Dan karena itu minat utamanya adalah melayani kebutuhan rohani umat yang digembalakannya. Para uskup pun adalah pelayan gereja lokal yang harus menjalankan tugas kegembalaannya seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 7b, yakni sebagai seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dan tugas utama seorang uskup adalah membagi bukan saja hanya Injil, melainkan juga hidup mereka sendiri, sehingga tidak menjadi beban bagi umat beriman. Bandingkanlah 1 Tesalonika bab 1 ayat 8 sampai dengan 9. Namun saudara-saudari, tidak hanya pelayan yang ditahbis saja yang perlu menjadi servus servorum, melainkan semua yang terlibat dalam kepemimpinan institusi gerejawi harus menjadi pelayan semua, terutama dalam hal mencapai tujuan akhir hidup manusia, yakni kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya kehormatan terbesar di dalam gereja bukanlah kepemimpinan, melainkan pelayanan. Ibu Teresa dari Kalkuta menjadi besar bukan karena dia menerima hadiah Nobel perdamaian, tetapi karena dia mendampingi dan melayani orang-orang sekarat dan miskin di rumah-rumah kumuh di Kalkuta. Dan Martin Luther King menjadi tokoh internasional bukan karena pernah menjadi pemimpin kongres di Amerika, tetapi karena dia melayani orang lain. Seperti yang pernah dikatakannya, andai kata salah seorang dari kalian yang ada di sini hadir pada saat kematianku dan harus memberikan kata-kata pujian, hendaklah dia tidak berbicara terlalu panjang. Jangan pernah menyebutkan aku sebagai seorang pemenang hadiah Nobel, sebab itu tidak penting. Jangan menyebutkan bahwa aku memperoleh ratusan medali penghargaan, sebab itu tidak penting. Saya ingin bahwa pada hari itu ada orang yang mengatakan bahwa Martin Luther King telah mencoba membaktikan seluruh hidupnya untuk melayani sesama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pekerjaan terbesar umat manusia adalah melayani. Etika profesi pun menyebutkan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya adalah sebuah pelayanan dan bukan mencari pangkat dan uang. Jika ada pelayan gereja yang mencari-cari kekuasaan dan kehormatan dari jabatannya, maka seperti kata Maleaki, Tuhan akan menghinakan dan merendahkannya. Sebaliknya, para pemimpin gerejawi yang sungguh-sungguh melihat dirinya sebagai hamba dari semua hamba akan dihormati oleh Tuhan. God bless you.